Sebenarnya gagal ginjal ini insya Allah yang saya amati, saya teliti itu insya Allah dari menyimpan marah yang berhari-hari, berminggu-minggu dan terus menerus, dan itu kontinu menyimpan marahnya itu. Jadi setiap hari ada aja marah, sampai besok pun ada aja marah yang dia simpan. Benar. Dan dia itu marah ada dua kemungkinan. Kalau dia umurnya belum 45 dan dia kena gagal ginjal di umur 30, 25, nah ini biasanya dia marah sama orang tuanya yang dia simpan. Umpamanya orang tuanya nyakitin ibunya, bapaknya nyakitin ibunya, dia tahu. Umpamanya bapaknya itu selingkuh dan tahu dia selingkuh dan ibunya selalu dipukulin. Nah ini kan marah dia sama bapaknya. Bapakku itu selingkuh tapi yang mukulin ibuku terus. Nah dia marah, dia ada dendam. Nah ini kan marah terus-menerus terus. Kalau dia dengar bapak ibunya berantem itu selalu ibunya yang kalah. Dia selalu benci sama bapaknya. Marah terus. Nah itu bisa jadi gagal ginjal bagi si anak. Bisa jadi gagal ginjal bagi si anak. Karena anaknya kan nggak ngerti, ibunya juga nggak tahu, bapaknya juga nggak tahu. Suatu ketika muncul di umur mamanya belum 30 udah gagal ginjal. Nah ini juga orang tua juga. Gagal ginjal ini juga sama. Bahwa itu disebabkan dari perbuatannya si anak itu sendiri kalau sudah akil balik. Sebenarnya orang tua yang kalau saya contohkan seperti itu, rata-rata memang seperti itu. Karena orang tuanya cerai, kemudian dia ikut ibunya, nggak taunya cerainya karena selingkuh mamanya. Nah, dia kan selalu dengar cerita, bapakmu dulu gini, akhirnya jengkel sama bapaknya. Nah, itu juga menyebabkan dia marah yang disimpan kepada ayahnya. Dan itu tidak ada orang yang tahu. Nah, rusaknya ginjal insya Allah salah satunya itu. Salah satunya yaitu menyimpan marah. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya, kalau sudah marah yang disimpan dengan orang tua, umurnya nggak akan panjang. Biasanya meninggal itu ya. Seperti itu biasanya meninggal. Nah, ini yang harus kita siasati. Bagaimana jangan sampai kita mendapatkan dampak dari gagal ginjal yang itu momok bagi setiap orang yang terkena gagal ginjal. Itu momok. Dan orang yang emosionalnya nggak pernah bisa sembuh, nggak bisa dihentikan, itu gagal ginjal terus dia. Sampai meninggalnya. Yang meninggalnya tinggal dua. Satu hartanya habis atau dia memang meninggal karena udah nggak kuat karena emosinya semakin lama semakin tinggi sehingga itu nggak bisa sembuh dengan cepat. Nanti banyak sekali dari dampak dari emosi yang dia nggak bisa selesaikan selain gagal ginjal ya bengkak jantung, akhirnya kan komplikasi bengkak jantung, kemudian akhirnya hatinya mengeras atau sirosis atau kanker ya akhirnya begitu itu. Nah inilah yang harus kita sikapi, bagaimana kita di dalam keluarga jangan sampai menyimpan amarah. Anak kalau ada orang tua salah janganlah marah walaupun itu disimpan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya nanti si anak ini akan gagal ginjal insya Allah. Tapi kalau ada anak sebelum akil balik dia gagal ginjal, orang tuanya yang salah. Insya Allah dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Jadi dia menyimpan marah, orang tuanya si anak menyimpan marah dengan kakek atau neneknya, udah itu. Dan itu jelas. Nah itu kalau memang ingin diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, ya harus minta maaf sama orang tuanya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah kayak umpamanya temenmu itu tuh, nah ini umurnya berapa pada waktu dia kena gagal ginjal? Di atas umurnya 50 tahun. Di atas 50 tahun berarti sama pasangannya laki kan biasanya. Berarti dia sama istrinya. Biasanya lakinya agak pendiam, istrinya agak galak. Oh ini yang teman saya, mohon maaf nih Pak, nggak pendiam. Emosional. Nah, kalau udah emosional dia benar-benar dia emosional, istrinya juga emosional. Jadi marahnya dia kalau sama istrinya nggak berani dia. Tapi kan marah karena nggak berani dia. Kalau kehidupan keluarganya saya kurang paham ya. Tapi kalau di tempat kerja, waduh iya Pak Ustaz. Hobinya marah. Iya. Marah. Kalau marah itu di tempat kerja biasanya rata-rata jantung. Marah dan dia kayak orang yang keranjingan kerja itu Pak Ustaz. Begini, kalau marah sebenarnya itu kan gagal ginjal itu kan rusaknya organ yang ada dalam ginjal sehingga menjadi munculnya racun karena tidak tersaring dengan bagus. Bisa aja marah, pertanyaan saya, dia sering nggak ngarahin anak buahnya itu untuk melakukan kesalahan? Itu kalau pertanyaan saya. Untuk berbuat salah. Berbuat salah. Kalau dia nggak mau ngikutin dia, wah ini marah nih orang ini. Oh iya, marah memang kalau nggak mau ngikutin. Nah, nggak mau ngikutin marah, kalau kerjaannya nggak beres marah. Intinya marah memang. Ya, seneng. Tapi kerjanya juga lembur sampai jam 2 malam gitu. Ya, ngapain dia lembur? Ya, kutak-katik sesuatu itu. Sesuatu apa? Sesuatu Kan perhitungan-perhitungan biasa di oh dia itu, hobi nyuri berarti. Hobi ngalihin efisiensi maksudnya. Ya, sepanjang itulah Pak. Oh iya benar. Makanya kalau tadi saya cerita, kalau dia tidak dengan istrinya biasanya dia melakukan suatu
Yang dilarang oleh agama jelas. Jadi mencari uang haram di titik itu. Nah itu benar sama, pasti keracunan nanti tubuhnya. Ya itu keracunan itu. Berarti yang dilakukan seperti itu. Dia udah marah, dia lakukan semua yang dia inginkan, harus ngikutin dia. Kalau enggak marah ya sama. Harus ngikutin. Sama seperti itu. Jadi dia biasanya otak-atik di uang haram istilahnya. Uang haram, kalau saya bilang haram, haram aja gitu. Karena memang itu bukan haknya dia, bukan hanya personal di perusahaanmu, enggak. Itu kalau memang diutak-atik, itu ada efisiensi, harusnya dikembalikan ke negara. Harusnya. Tapi kalau memang dia ditekan sama pimpinannya, ya sama aja. Tinggal nunggu aja pimpinannya kapan jatuh, atau dia mati, kemudian nggak bisa mengembalikan uang, dan uangnya dijadikan waris sama anak-anaknya, ya silahkan nanti berebut di neraka. Silahkan aja, nggak apa-apa. Dilanjut aja nggak apa-apa, ke otak-atik efisiensi, silahkan aja kalau saya gitu. Nggak apa-apa, kalau emang hobi di situ kan nggak apa-apa, ya silahkan. Dan itu aja. kelihatan sekali di fisik beliau itu, di tangannya itu mohon maaf kayak koreng. Ya itu karena dia agresif di dalam melakukan pekerjaan. Agresif dia itu. Jadi agresif dan sensitif, nanti gatal di gini. Khususnya di tangan. Kalau dia di pekerjaan, di tangan. Betul banget. Kalau dia korengnya banyak di tangan, ditanyain korengnya banyak di mana? Di tangan. Kaki enggak. Berarti dia agresif di pekerjaan. Betul. Dan emosional. Agresif dan penuh inisiatif juga tuh Pak Ustaz. Untuk mencari terobosan-terobosan apa namanya itu? Kalau di proyek kan kita nyari yang lebih murah itu Pak Ustaz, itu memang penuh dengan inisiatif memang tuh. Beliau lebih murah, barangnya lebih murah dan bisa diganti kan gitu ya. Bisa diganti ya, cuman selisihnya itu saya nggak tahu lari kemana itu kan memang. Ya, jadi ya biasanya sih diambil gitu. Ya. Nah, biasanya gagal ginjal itu, tapi rata-rata itu marah yang disimpan di dalam keluarga. Ya. Bisa aja dengan pasangan, rata-rata dengan pasangan. Rata-rata ya. Kalau dalam pekerjaan biasanya fokusnya di itu, dia cari uang haram. Dia cari uang haram, dia yakin dia mencari uang haram. Uang haram itu racun untuk tubuhnya, racun untuk istri dan anaknya, tapi dia cari tetepan. Nah, itu langsung rusak ginjalnya. Gitu. Jadi dia nggak bisa menyaring racun, karena racunnya dia minum sendiri. Racun itu apa? Uang haram yang dia cari itu racun sebenarnya. Bisa dengan itu, insya Allah walau a'lam ya, bisa. Makanya hati-hati kalau memang sudah kontrak itu untungannya itu 15%, ya udah 15%. Kan disuruh Pak Presiden efisiensi, bukan itu maksudnya. Efisiensi itu yang punya dana. Punya dana, bukan yang ngerjain efisiensi. Kalau yang ngerjain efisiensi, ya itu namanya cari-cari uang haram kalau saya. Kalau itu dikembalikan ke negara, bagus. Saya bukan presiden bilang itu bagus. Harus mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada pasangan. Kalau pasangannya yang bikin dia itu sering jengkel, sering menyimpan jengkel terus-menerus, kasih tahu pasangannya dengan baik-baik. Kalau pasangannya nggak bisa, ya gimana lagi? Silahkan. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa. Doa yang baik, kemudian diulang terus, doa diulang terus. Nah, insya Allah kalau memang dia termasuk orang yang beriman, dia termasuk orang yang mencoba melakukan amal-amal soleh, dan dia tobat beneran, nah, mudah-mudahan itu insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin.